Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita belajar mengarahkan pikiran dan perlahan menemukan ketenangan di dunia yang terus bergerak cepat penuh tuntutan, ekspektasi, dan kebisingan dari luar maupun dalam. Mudah sekali kita terjebak dalam pencarian tanpa akhir, pencarian kebahagiaan. Namun hari ini, izinkan kami mengajak Anda melihat dari sudut yang berbeda, karena bisa jadi selama ini yang kita kejar bukan banner-banner kebahagiaan, melainkan pelarian dari rasa tidak nyaman, dari luka, dari ketakutan yang belum kita pahami. Dalam filsafat Stoik, ketenangan tidak datang dari apa yang kita miliki atau capai, tapi dari bagaimana kita menerima realitas sebagaimana adanya, dari keberanian untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang memang bukan milik kita, cuaca, opini orang lain, masa lalu, dan mulai memusatkan perhatian ke satu hal yang sepenuhnya bisa kita arahkan, pikiran kita sendiri. Maka di video ini, kita tidak akan bicara tentang cara menjadi bahagia setiap saat. Tapi kita akan bicara tentang penerimaan sebuah sikap batin yang tampak sederhana, tapi bisa membebaskan. Karena saat kita berhenti mengejar kebahagiaan, justru disitulah kita menemukannya. Bukan sebagai tujuan, tapi sebagai efek dari jiwa yang damai. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu, karena terkadang ketenangan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, tapi sesuatu yang muncul saat kita berhenti berusaha melawan. Apa sebenarnya yang kita kejar setiap hari? Uang, pengakuan, cinta, kebebasan, atau sesuatu yang lebih abstrak, yang sulit kita definisikan tapi kita rasakan sebagai kebutuhan. Sebagian besar dari kita akan menjawab, kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, kebahagiaan yang seperti apa dan mengapa? Meskipun kita terus mencarinya, rasanya ia selalu datang sebentar, lalu hilang kembali. Dunia hari ini begitu fasih menawarkan gambaran tentang bahagia. Bahagia, katanya, adalah hidup tanpa masalah. Bahagia adalah liburan ke tempat indah. Bahagia adalah ketika semua orang menyukai kita. Ketika kita produktif, sukses, terlihat menarik, dicintai, dan tidak pernah gagal. Dan tanpa sadar, kita semua masuk ke arena lomba. Kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah jelas bentuknya, tapi terasa mendesak untuk diraih. Seolah jika kita bisa mencapai titik tertentu angka di rekening status sosial, hubungan yang sempurna, maka kita akan sampai pada kebahagiaan itu. Tapi sayangnya, titik itu terus bergeser. Baru saja kita menggapai sesuatu, muncul lagi target berikutnya. Baru saja kita merasa cukup, datang lagi rasa kurang. Inilah yang dimaksud dengan ilusi kejar-kejaran. Kita waktu dikejar ekspektasi, dikejar oleh versi ideal diri kita sendiri. Dan ironisnya, meskipun kita berpikir kita sedang mengejar kebahagiaan, sebenarnya kita sedang dikejar oleh ketakutan. Takut tertinggal, takut gagal, takut tidak cukup, takut tidak dicintai. Ketika ketakutan menjadi bahan bakar pencarian, maka kebahagiaan tidak akan pernah jadi tujuan. Ia hanya menjadi pelarian. Dan pelarian tidak pernah membawa kita pulang. Filsafat Stoik memandang ini dengan jernih. Kata Epictetus, jika kamu menginginkan sesuatu di luar kendalimu, kamu akan menjadi budaknya. Kebahagiaan yang kita gantungkan pada hasil, pada pengakuan, pada pencapaian adalah kebahagiaan yang rapuh. Ia tidak pernah sanggup-sanggup milik kita. Ia tergantung pada dunia yang terus berubah, dan dunia tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya, jika masih ingin kita gunakan kata itu, bukanlah sesuatu yang bisa kita kejar. Seperti kita mengejar bus yang hampir pergi. Ia lebih mirip ketenangan air di danau. Kita tidak bisa memaksanya untuk tenang, tapi kita bisa berhenti melempar batu ke dalamnya. Kita bisa duduk, diam, dan menyadari bahwa dari awal, danau itu tidak pernah kehilangan ketenangannya. Yang bergejolak hanyalah tangan kita sendiri. Ketika kita terus mengasosiasikan kebahagiaan dengan pencapaian eksternal, kita jatuh dalam jebakan yang tak berujung. Kita mengira, kalau aku sudah dapat pekerjaan itu, aku bahagia. Lalu setelah dapat, kalau aku bisa naik jabatan, aku bahagia. Setelah itu, kalau aku bisa punya pasangan, rumah, anak, tabungan, pensiun dini, dan begitu terus. Kita mencicil kebahagiaan dalam angan-angan, tapi tak pernah benar-benar tinggal di dalam momen. Inilah yang oleh para filsuf Stoik disebut sebagai bentuk penderitaan halus. Kita tidak tersiksa secara fisik, tidak dalam krisis besar, tapi batin kita tidak. Ada gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ada kecemasan yang diam-diam tumbuh. Dan itu karena kita belum menerima bahwa kebahagiaan bukan untuk dikejar. Ia untuk disadari. Ia untuk dihidupi bukan sebagai puncak perjalanan, tapi sebagai cara berjalan.
Bagaimana dengan mengubah arah pikiran dari menggeyar menjadi menyadari, dari menentet menjadi menerima, dari membandingkan menjadi hadir? Apakah ini berarti kita harus berhenti bermimpi? Tidak. Bukan soal berhenti bergerak, tapi soal berhenti percaya bahwa di sana lebih baik dari di sini. Soal belajar menikmati perjalanan, bukan terobsesi dengan tujuan. Sebagian orang mengira jika kita tidak mengejar kebahagiaan, maka hidup akan jadi stagnan. Padahal, justru saat kita tidak lagi dibutakan oleh pencarian, kita mulai benar-benar hidup. Kita mulai melakukan sesuatu bukan karena ingin dianggap, tapi karena itu bernilai. Kita mulai hadir dalam momen, bukan hanya berlomba menuju momen berikutnya. Inilah mengapa stoikisme bukan tentang pasrah, tapi tentang kebijaksanaan, tentang mengenali ilusi dan melepaskannya, tentang membedakan mana yang sungguh bernilai dan mana yang hanya bayangan dari kebutuhan ego. Kebahagiaan modern memang menjanjikan banyak hal, tapi jika kita jujur pada diri sendiri, kita tahu kebahagiaan yang dikemas dan dijual di luar sana seringkali hanya memberi kita lelah, dan dalam lelah itu ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun yang datang dari luar. Maka jika hari ini kamu merasa belum bahagia, barangkali bukan karena kamu kurang berhasil, tapi karena kamu belum berhenti berlari dan belum duduk sejenak untuk bertanya, apakah arah pikiran ini sudah tepat? Apakah aku sedang menuju kedamaian? Atau hanya sedang lari dari kegelisahan yang belum aku hadapi? Di titik inilah kita kembali ke dasar. Kita belajar untuk mengarahkan pikiran, karena hanya dari pikiran yang terarah lahir kesadaran, dan dari kesadaran tumbuh ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan mungkin di situ, untuk pertama kalinya, kamu menyadari kebahagiaan bukan tujuan yang jauh. Ia ada saat kamu berhenti mencarinya. Ada satu pertanyaan sederhana, tapi sangat menentukan arah hidup kita. Apa yang benar-benar bisa kita kendalikan? Kita menghabiskan begitu banyak energi setiap hari, memikirkan masa depan, mencemaskan pendapat orang lain, berusaha mengubah orang-orang di sekitar kita, berharap dunia akan berjalan sesuai harapan kita. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri, kita akan sadar bahwa sebagian besar dari apa yang membuat kita lelah justru datang dari hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Inilah titik berangkat dari filsafat Stoik, sebuah cara hidup kuno yang lahir ribuan tahun lalu, tapi terasa sangat relevan di zaman sekarang. Karena stoikisme bukan sekadar teori, ia adalah praktik. Dan praktik yang paling mendasar adalah ini. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Fokuskan energi hanya pada yang pertama. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup dalam perbudakan, memulai ajarannya dengan satu prinsip utama. Kita tidak memiliki kuasa atas apapun, kecuali atas pikiran dan sikap kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur cuaca. Kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Kita tidak bisa memastikan hasil dari usaha kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana merespons kegagalan. Kita bisa memilih apa yang kita pikirkan tentang kritik. Kita bisa memilih sikap yang kita ambil saat kenyataan tidak sesuai rencana. Dan justru, disitulah letak kebebasan sejati. Karena selama kita masih mencoba mengontrol apa yang tak bisa dikontrol, kita akan terus frustrasi. Kita akan mudah marah, kecewa, merasa tidak berdaya. Bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena arah pikiran kita salah sasaran. Bayangkan, kamu memegang kemudi perahu, tapi kamu marah karena ombak terlalu tinggi. Padahal kamu tidak bisa menghentikan ombak. Yang bisa kamu lakukan adalah mengatur arah layar, memperbaiki keseimbangan, dan menjaga ketenanganmu. Begitu pula hidup. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti melawan realitas. Bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti menerima kenyataan sebagai titik awal, lalu bertindak dari ruang kendali yang nyata. Misalnya, kamu ingin dihargai di tempat kerja. Itu keinginan yang wajar, tapi penghargaan orang lain bukan sesuatu yang bisa kamu paksa. Yang bisa kamu lakukan adalah bekerja dengan integritas, menjaga sikap, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Hasilnya, bukan urusanmu sepenuhnya. Dan jika kamu bisa menerima itu, kamu tidak akan terlalu goyah ketika harapan tak terpenuhi. Inilah kekuatan batin yang dibentuk oleh stoikisme. Bukan kekuatan untuk mengubah dunia di luar sana, tapi kekuatan untuk tidak hancur saat dunia tidak sesuai harapanmu. Zeno, pendiri aliran stoik, kehilangan segalanya dalam sebuah kecelakaan kapal. Tapi dari reruntuhan itu, ia berkata, "Aku kehilangan segalanya. Aku menemukan diriku." Karena kadang baru saat semua hal eksternal terlepas dari genggaman, kita sadar bahwa satu-satunya yang tidak pernah bisa diambil dari kita adalah sikap batin kita sendiri.
Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan ini dalam keseharian? Mulailah dari menyaring pikiran. Saat kamu merasa cemas, tanya pada dirimu, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika ya, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan. Bukan berarti kamu menjadi acuh, tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan hal-hal di luar dirimu mengendalikan hidupmu. Kamu bisa peduli tanpa melekat. Kamu bisa berusaha tanpa mengikatkan harga dirimu pada hasil. Kamu bisa mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Inilah bentuk kedewasaan batin. Membiarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Sambil mengarahkan pikiran dan tindakan kita ke dalam ruang yang benar-benar bisa kita sentuh. Tentu, ini tidak mudah. Otak kita terbiasa mengontrol, ingin memastikan, takut kehilangan. Tapi itulah mengapa stoikisme disebut sebagai latihan. Karena ini bukan sesuatu yang langsung selesai. Ini adalah proses harian. Mengulang pertanyaan yang sama, menghadapi realitas yang sama, tapi memilih respons yang berbeda. Dalam jangka panjang, kamu akan mulai merasakan hasilnya. Ketika orang lain marah, kamu tetap tenang. Ketika hidup berbelok, kamu tidak goyah. Ketika harapan pupus, kamu tidak hancur. Karena kamu tidak lagi hidup dengan menggantungkan ketenanganmu pada hal-hal yang rapuh. Kamu membangunnya dari dalam. Dan disinilah peran penting arah pikiran. Jika kita tidak mengarahkan pikiran kita, dunia akan melakukannya untuk kita. Lewat media, lewat opini, lewat tekanan sosial. Kita akan terbawa arus emosi kolektif yang tidak pernah diam. Tapi begitu kita mengambil kendali atas pikiran sendiri, kita mulai berjalan di jalur berbeda. Jalur yang mungkin sunyi, tapi penuh kesadaran. Jalur di mana kita tidak lagi bertanya, kenapa hidup tidak adil? Tapi mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan yang ada sekarang? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memiliki kendali atas segalanya, tapi tentang bijak memilih apa yang layak dikendalikan dan ikhlas menerima sisanya. Di situlah letak ketenangan. Disitulah kita menemukan kebebasan yang tak bisa disentuh oleh kekacauan dunia luar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena di dalam dirimu ada ruang yang tidak bisa diguncang oleh siapapun. Jones hanya menunjukkan jalan ke sana. Ketika kita mendengar kata penerimaan, seringkali muncul kesan seolah kita diminta menyerah, diam, tidak berbuat apa-apa, pasrah terhadap keadaan, membiarkan hidup mengalir tanpa arah. Tapi benarkah itu makna sejati dari penerimaan? Jangan-jangan kita salah memahami. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, bahwa menerima bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita kehilangan semangat atau menghindar dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, penerimaan adalah bentuk tertinggi dari keberanian untuk melihat kenyataan dengan jernih. Tanpa dibungkus harapan, tanpa ditutup kabut penolakan. Karena sebelum kita bisa berubah, kita harus bisa melihat dengan jelas, dan kita tak bisa melihat dengan jelas jika terus menolak apa yang ada di depan mata. Coba renungkan ini. Berapa banyak rasa sakit dalam hidup kita yang berasal bukan dari kenyataan itu sendiri, tapi dari perlawanan kita terhadap kenyataan itu. Kita tidak sedih karena sesuatu terjadi. Kita sedih karena kita berharap hal itu tidak terjadi. Kita tidak kecewa karena orang lain bersikap buruk. Kita kecewa karena kita berharap mereka bersikap sebaliknya. Kita tidak terluka oleh kenyataan. Kita terluka oleh ekspektasi yang bertabrakan dengan kenyataan. Dan disinilah peran penting penerimaan. Penerimaan bukan tindakan pasif. Ia adalah tindakan batin yang sangat aktif. Ia membutuhkan keberanian untuk mengatakan, ini yang terjadi, ini keadaannya. Aku tidak suka, mungkin menyakitkan, tapi aku memilih untuk melihatnya apa adanya. Itu bukan kepasrahan, itu pemahaman. Dan dari pemahaman, baru kita bisa melangkah dengan arah yang lebih jernih. Karena bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki sesuatu yang kita tolak untuk akui? Bagaimana mungkin kita bisa berubah jika kita bahkan belum menerima titik kita berdiri saat ini? Banyak orang mengira bahwa jika kita menerima keadaan, maka kita akan berhenti berkembang. Tapi justru sebaliknya, pertumbuhan sejati tidak muncul dari penolakan, tapi dari keterbukaan. Orang yang bisa berkata, aku sedang tidak baik-baik saja, adalah orang yang siap menyembuhkan diri. Orang yang bisa mengakui, aku belum berhasil, adalah orang yang sedang membuka ruang untuk belajar. Orang yang bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu telah berakhir, adalah orang yang sedang membuka pintu bagi permulaan baru. Penerimaan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda kedewasaan. Tanda bahwa kita tidak lagi ingin mengendalikan segalanya, dan mulai percaya bahwa ada hal-hal
yang hanya bisa dipahami, bukan diperangi. Stoikisme tidak mengajak kita jadi patung tak berperasaan. Ia justru mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang kuat secara batin, bukan karena kita tidak pernah terluka, tapi karena kita belajar berdamai dengan luka itu. Bukan karena kita tidak pernah gagal, tapi karena kita tidak membiarkan kegagalan menguasai arah hidup kita. Dalam ajaran Marcus Aurelius, ada satu kutipan yang bisa kita renungkan. Cinta akan takdir amor fati. Jangan hanya menerima apa yang terjadi, cintailah itu. Ini bukan ajakan untuk mencintai penderitaan dengan cara yang masokis, tapi ajakan untuk melihat bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, bisa menjadi bagian dari pertumbuhan kita jika kita bersedia menerima, memahami, dan belajar darinya. Karena saat kita berhenti berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" kita sedang bertransformasi dari korban keadaan menjadi pengarah kehidupan. Ingat, tidak semua hal bisa kita ubah, tapi dari semua hal kita bisa belajar. Dan pembelajaran itu hanya datang setelah kita menerima bahwa, ya, ini memang terjadi. Tapi, aku tidak berhenti di sini. Inilah esensi penerimaan yang membebaskan. Ia bukan akhir dari perjuangan, ia adalah awal dari kejelasan. Kita menerima bukan karena kita pasrah, tapi karena kita ingin melangkah dengan lebih sadar. Kita menerima bukan karena kita kalah, tapi karena kita tahu bahwa melawan kenyataan tidak mengubah kenyataan, tapi menerima kenyataan mengubah diri kita. Dan saat diri kita berubah, arah hidup pun berubah. Penerimaan tidak menjadikan kita diam, tapi membuat setiap langkah kita lebih ringan. Karena kita tidak lagi membawa beban penolakan, kemarahan, dan kekecewaan yang tak tersalurkan. Kita hanya membawa pemahaman bahwa hidup, dengan segala naik turunnya, tidak perlu selalu sesuai keinginan. Yang penting, kita berjalan dengan kesadaran. Kita hidup dengan arah. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena dari pemahaman lahir kedamaian. Dan dari kedamaian, lahir kekuatan yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Kita hidup di zaman di mana tenang dianggap ideal. Di mana ketenangan dipromosikan di setiap sudut. Dan emosi sering dianggap sebagai gangguan. Orang yang marah dianggap belum dewasa. Orang yang menangis dianggap lemah. Orang yang gelisah dianggap tidak cukup bersyukur. Lalu kita tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi adalah musuh. Sesuatu yang harus dikendalikan, ditekan, atau disembunyikan. Padahal, apa yang kita sebut sebagai emosi sebenarnya hanyalah sinyal dari dalam diri yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang butuh perhatian. Bayangkan, kamu sedang mengemudi dan lampu indikator bensin menyala. Apakah kamu marah pada lampu itu? Apakah kamu merusaknya agar tidak mengganggu pandanganmu? Tentu tidak, karena kamu tahu, lampu itu bukan musuhmu. Ia hanya menyampaikan pesan bahwa kamu perlu mengisi bahan bakar, dan emosi bekerja dengan cara yang sangat mirip. Rasa marah, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih, semuanya membawa pesan, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipahami. Filsafat Stoik sering disalahpahami. Orang mengira Stoikisme mengajak kita mematikan emosi, menjadi dingin seperti batu, tak terpengaruh oleh apapun. Tapi sejatinya, Stoikisme tidak pernah mengajak kita membunuh emosi. Ia mengajak kita untuk memahami emosi, mengarahkan emosi, dan tidak dikendalikan olehnya. Seneca, salah satu filsuf Stoik, mengatakan, seorang Stoik bukanlah seseorang yang tidak merasakan emosi, tapi seseorang yang tidak diperbudak oleh emosinya. Karena emosi bukan kelemahan. Yang menjadi masalah adalah saat kita bereaksi secara otomatis terhadap emosi, tanpa menyadari dari mana ia datang dan kemana ia membawa kita. Itulah yang membuat kita lepas kendali, berkata kasar, mengambil keputusan impulsif, atau memutuskan sesuatu yang kita sesali kemudian. Emosi yang tidak dipahami akan memimpin hidup kita dari balik layar. Tapi emosi yang dikenali bisa menjadi kompas yang membantu kita menemukan arah yang benar. Contoh kecil, marah bukan selalu pertanda kita jahat. Kadang marah muncul karena batas diri kita dilanggar, atau karena kita terlalu lama memendam sesuatu. Dan jika kita bisa duduk sejenak bersama kemarahan itu, kita akan tahu ini bukan tentang orang lain semata. Ini juga tentang kebutuhan kita yang belum terpenuhi, atau kecemasan. Kita sering merasa gelisah, tapi tidak tahu kenapa. Padahal, kecemasan adalah sinyal bahwa ada ketidakpastian yang belum kita terima. Ada masa depan yang belum bisa kita kontrol. Dan disitulah pelajaran besar muncul, bahwa kita harus berdamai dengan ketidakpastian, bukan mengusirnya. Emosi yang kita tolak tidak hilang, ia hanya akan bersembunyi, tumbuh di ruang gelap,
dan muncul dalam bentuk lain kadang lebih destruktif. Maka stoikisme tidak mengajarkan kita menolak emosi, tapi untuk mengamati dan meresponsnya dengan sadar. Ada jeda yang sangat penting antara stimulus dan respons. Dan di dalam jeda itulah letak kekuatan kita sebagai manusia untuk memilih bagaimana kita ingin bertindak, bukan sekadar bereaksi. Ketika seseorang menyakiti kita, emosi pertama yang muncul mungkin marah. Itu wajar. Tapi kita bisa memilih untuk tidak langsung membalas. Kita bisa berhenti, melihat emosi itu, dan bertanya, apa sebenarnya yang aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Dan dari saat itu, kita tidak lagi dikuasai oleh emosi. Kita menjadi tuan atasnya, bukan dengan memaksakan kendali, tapi dengan menghadirinya secara penuh. Ketenangan tidak lahir dari ketidakhadiran emosi, tapi dari kemampuan untuk duduk bersama emosi tanpa terhanyut olehnya. Dan ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah latihan untuk hadir, untuk mengenali, untuk mengarahkan. Emosi juga bisa menjadi pintu ke dalam. Kadang kita tidak tahu bahwa ada luka lama yang belum sembuh, sampai kita merasakan emosi tertentu. Dan saat itu terjadi, kita punya dua pilihan. Menutup pintunya dan berkata, aku baik-baik saja. Atau masuk ke dalam dan berkata, aku ingin mengerti diriku lebih dalam. Kedewasaan emosional bukan tentang bisa selalu tenang, tapi tahu kapan harus menangis. Tahu bagaimana mengekspresikan marah tanpa menyakiti, dan tahu kapan harus diam. Bukan karena menahan, tapi karena sudah memahami. Karena emosi hanyalah pengantar pesan, bukan musuh, bukan lawan. Mereka adalah bagian dari manusia, dan bagian dari arah. Dan hanya dengan mengenali arah emosimu, kamu bisa mengenali arah pikiranmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bukan dengan menolak emosi, tapi dengan bersahabat. Karena emosi bukan akhir dari kendali, ia adalah awal dari pemahaman. Setiap orang ingin berkembang, menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih tenang. Tapi anehnya, kita sering berharap semua itu datang tanpa rasa sakit, tanpa goyangan, tanpa ketidaknyamanan. Padahal, kalau kita jujur pada hidup ini, kita tahu hal-hal yang paling membentuk kita, yang paling mengubah cara pandang kita, yang paling mendalam dalam jejaknya, justru sering datang dari masa-masa paling tidak nyaman. Kita lebih banyak belajar saat ditolak daripada saat diterima. Kita lebih mengenal diri saat gagal daripada saat sukses. Kita lebih kuat bukan karena selalu menang, tapi karena jatuh dan memilih bangkit lagi. Tapi dunia hari ini seolah menjual narasi sebaliknya, bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang selalu lancar. Bahwa ketidaknyamanan adalah sesuatu yang salah, yang harus dihindari, yang harus segera diperbaiki. Kita disarankan untuk selalu positif, selalu semangat, selalu bersyukur tanpa ruang yang cukup untuk mengakui, aku sedang tidak baik-baik saja. Ketidaknyamanan adalah bagian alami dari proses manusia. Dan jika kita terus menolak atau melarikan diri darinya, kita akan kehilangan kesempatan paling berharga. Kesempatan untuk tumbuh. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi apa yang terjadi. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah menulis, halangan bagi tindakan menjadi tindakan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sebagai penghambat seringkali justru adalah pelajaran. Bayangkan tubuh yang ingin menjadi kuat. Otot tidak tumbuh saat kita santai. Ia tumbuh saat ditekan, dipaksa, diberi beban. Tubuh merespons tekanan dengan adaptasi. Begitu juga batin. Tanpa tekanan, kita tidak belajar bersabar. Tanpa kesalahan, kita tidak belajar merendah. Tanpa kehilangan, kita tidak belajar menghargai. Dan tanpa rasa sakit, kita tidak belajar mengerti kedalaman cinta, kehilangan, maupun kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita bisa menyambut ketidaknyamanan? Bukan dengan keluhan, tapi dengan kesadaran. Bisa, tapi tidak mudah. Kita harus belajar untuk duduk dalam ketidaknyamanan. Tidak lari, tidak mengalihkannya dengan distraksi, tidak menutupinya dengan senyum palsu. Tapi benar-benar duduk, diam dan bertanya, apa yang ingin hidup ajarkan lewat ini? Ketidaknyamanan adalah pintu. Ia bisa jadi pintu menuju luka yang belum sembuh. Pintu menuju harapan yang terlalu tinggi. Pintu menuju ekspektasi yang tak realistis. Atau bahkan, pintu menuju arah hidup yang perlu diubah. Dan hanya saat kita berani membuka pintu itu, kita menemukan versi diri yang lebih dalam. Versi diri yang lebih kuat bukan karena ia tak pernah goyah, tapi karena ia sudah berdamai dengan kegoyahannya.
Kita tidak bisa memilih kenyamanan terus-menerus, lalu berharap tumbuh, karena zona nyaman bukan tempat di mana manusia berkembang. Zona nyaman adalah tempat di mana kita tetap, tapi tidak menjadi. Zona nyaman membuat kita stagnan dan stagnasi yang panjang, diam-diam membusuk. Ketidaknyamanan, meski menyakitkan, setidaknya jujur. Ia memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang butuh perhatian, bahwa ada sesuatu yang harus diubah, dipelajari, atau dilepaskan. Maka ketika rasa tidak nyaman datang entah berupa kegelisahan, kesedihan, kemarahan, atau kecewa, alih-alih langsung bertanya, bagaimana cara menghilangkannya? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari darinya? Orang yang paling bijak bukanlah yang tidak pernah terluka, tapi yang mampu mengubah luka menjadi pelajaran, yang bisa melihat bahwa dalam rasa hancur, ada ruang untuk membangun kembali. Bukan seperti dulu, tapi mungkin lebih utuh. Kita tidak akan pernah benar-benar siap menghadapi semua badai. Tapi setiap badai membawa bahan bangunan yang bisa kita gunakan. Bukan untuk membangun benteng yang membuat kita keras, tapi untuk membangun rumah dalam diri, tempat di mana kita bisa tinggal dengan tenang. Meski dunia di luar sedang kacau, ketidaknyamanan adalah guru. Kadang dia mengajar dengan suara lembut, kadang dengan bentakan keras. Tapi yang pasti, dia datang bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menunjukkan sesuatu yang belum kita lihat. Dan tugas kita bukan melarikan diri, melainkan hadir dan belajar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena di balik ketidaknyamanan hari ini, mungkin sedang tumbuh kekuatan yang kamu butuhkan untuk hari esok. Kita semua punya harapan. Itu alami, itu manusiawi. Kita berharap orang lain menghargai kita. Kita berharap hidup berjalan sesuai rencana. Kita berharap cinta dibalas, kebaikan dihargai, usaha menghasilkan. Tapi di balik semua itu kita juga perlu bertanya, apakah harapan-harapan itu membuat kita lebih damai atau justru semakin terikat? Filsafat Stoik mengajak kita menengok satu hal yang sangat mendasar, namun sering diabaikan, bahwa semakin banyak kita menggantungkan ketenangan pada dunia luar, semakin kita terikat olehnya. Dan keterikatan itu adalah akar dari banyak penderitaan batin yang kita alami. Bayangkan kamu menanam pohon, tapi akarnya tidak di tanah, melainkan di awan. Setiap kali angin bertiup, akarnya terguncang, pohonnya goyah. Begitu juga kita jika akal dan harapan kita terlalu melekat pada sesuatu yang di luar kendali. Kita berharap orang lain selalu bersikap baik, tapi mereka punya latar, luka, dan jalan pikir mereka sendiri. Kita berharap dunia adil, tapi dunia tidak diatur berdasarkan rasa keadilan pribadi kita. Kita berharap hasil dari usaha selalu sesuai ekspektasi, tapi ada begitu banyak variabel yang tidak bisa kita prediksi. Harapan bukan hal yang salah, tapi ketika harapan berubah menjadi keharusan, ketika kita berkata dalam hati, aku harus mendapatkan ini agar bisa bahagia, maka saat itulah harapan berubah menjadi beban. Beban yang tak terlihat, tapi terus kita bawa setiap hari. Stoikisme tidak mengajak kita untuk tidak berharap sama sekali, tapi mengajak kita untuk menyadari bahwa tidak semua harapan perlu digenggam erat. Karena kita menggenggam sesuatu, semakin sakit saat dilepaskan, dan dunia luar selalu berubah. Seneca, salah satu filsuf Stoik, mengatakan, orang yang paling bahagia bukanlah dia yang memiliki banyak hal, tapi dia yang berharap paling sedikit dari luar dirinya. Ketika kita mulai melepaskan harapan berlebih pada hal-hal eksternal, kita akan terkejut melihat seberapa ringan rasanya hidup. Kita tak lagi mudah kecewa pada orang, karena kita tahu orang lain bukan bertugas untuk memenuhi ekspektasi kita. Kita tak lagi terlalu cemas soal masa depan, karena kita tahu masa depan adalah wilayah ketidakpastian, dan yang bisa kita lakukan hanyalah hadir dengan penuh di hari ini. Coba perhatikan, berapa kali kamu merasa kecewa bukan karena situasi itu buruk, tapi karena kamu berharap situasinya akan berbeda. Kita berharap pasangan memahami kita tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap teman selalu hadir saat kita butuh. Kita berharap orang tua mengerti arah hidup kita. Dan ketika mereka tidak memenuhi harapan itu, kita merasa terluka. Padahal mereka tidak gagal menjadi baik. Kitalah yang terlalu dalam menyandarkan rasa cukup kita pada respons mereka. Melepaskan harapan bukan berarti kita berhenti peduli, tapi kita mulai membedakan mana yang bisa kita arahkan dan mana yang tidak. Kita mulai memusatkan perhatian ke dalam. Apakah aku sudah bertindak sesuai? Apakah aku sudah jujur pada diriku sendiri? Apakah aku sudah berjalan sesuai arah hidupku?
tanpa perlu validasi dari luar. Karena dunia luar tidak bisa dijadikan fondasi. Ia seperti laut, luas, indah, tapi tak bisa diprediksi. Dan jika kita membangun ketenangan di atas ombak, kita akan terus tenggelam setiap kali badai datang. Tapi jika kita mulai membangun dari dalam, dari nilai, dari kesadaran, dari kedewasaan yang tidak bergantung pada pujian atau pengakuan, maka apapun yang terjadi di luar, kita tidak akan sepenuhnya goyah. Inilah bentuk kemerdekaan batin yang diajarkan Stoikisme. Bukan kemerdekaan dari dunia, tapi kemerdekaan dari kebutuhan untuk terus dikonfirmasi oleh dunia. Kita bisa mencintai tanpa menggantungkan hidup pada cinta itu. Kita bisa bekerja keras tanpa mengaitkan harga diri pada hasilnya. Kita bisa hidup untuk orang lain tanpa menuntut balasan yang sama. Karena kita tahu hal-hal eksternal bersifat sementara dan menggantungkan kebahagiaan pada yang sementara adalah resep pasti untuk kekecewaan yang berulang. Jadi, daripada bertanya, apa yang bisa dunia beri padaku hari ini? Coba balik pertanyaannya. Apa yang bisa aku berikan pada dunia tanpa berharap kembali? Itulah arah hidup yang ringan. Itulah ketenangan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diambil. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena begitu kamu melepaskan harapan berlebih dari dunia luar, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu cari ternyata tumbuh dari dalam. Kita semua hidup di dalam cerita. Bukan cerita yang ditulis orang lain, tapi cerita yang kita bangun sendiri di dalam kepala kita. Setiap hari, cerita tentang siapa kita. Cerita tentang apa yang pernah terjadi. Cerita tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di masa depan. Kita menyebutnya diri. Padahal, seringkali, itu bukanlah diri sejati kita, tapi hanya narasi yang dibentuk oleh pengalaman, luka, pujian, kegagalan, dan interpretasi pribadi. Narasi ini dimulai sejak kecil, saat kita mulai menerima kalimat-kalimat dari sekitar. Kamu anak pintar, kamu pemalu, kamu gak berbakat, kamu kuat. Dan dari sana, kita membentuk kesimpulan-kesimpulan dalam diam. Aku harus selalu berhasil agar dianggap berharga. Aku nggak boleh marah, nanti orang menjauh. Aku tidak akan pernah cukup. Tanpa kita sadari, narasi itu menjadi kerangka. Kita hidup di dalamnya, berpikir melaluinya, dan merasakan segala sesuatu berdasarkan cerita itu. Dan yang menyedihkan adalah, kadang narasi itu membatasi, menyempitkan, bahkan menyiksa kita. Kita takut mencoba sesuatu yang baru, karena narasi dalam kepala berkata, aku bukan tipe orang yang bisa seperti itu. Kita ragu mengambil keputusan besar karena ada suara lama yang berkata, aku pasti gagal lagi. Kita terus menyalahkan diri atas kesalahan masa lalu, karena cerita kita belum berubah dari, aku ini selalu jadi masalah. Padahal, narasi bukan kenyataan. Narasi hanyalah interpretasi. Dan semua interpretasi bisa dilihat ulang. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Kita bukan pikiran kita. Kita adalah pengamat dari pikiran kita. Kita bukan cerita di kepala. Kita adalah kesadaran yang mampu melihat cerita itu dan memilih apakah cerita itu masih layak dipercaya. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika kamu merasa tersiksa oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal tersebut yang menyakitimu, melainkan penilaianmu terhadap hal itu. John bisa mencabut penilaian itu kapanpun. Begitu pula dengan narasi diri. Kita bisa memegangnya erat dan terus berjalan dalam pola yang sama. Atau kita bisa mulai bertanya, apakah cerita ini masih membantuku? Apakah cerita ini benar? Atau hanya kebiasaan? Bayangkan seseorang yang sejak kecil selalu dianggap biasa saja, lalu dia tumbuh menjadi dewasa dengan narasi bahwa dia tidak punya sesuatu yang spesial untuk ditawarkan ke dunia. Bukan karena itu fakta, tapi karena itu cerita yang diulang cukup lama sampai terdengar seperti kebenaran. Dan selama ia terus mempercayai cerita itu, dia tidak akan pernah mencoba keluar dari zona aman. Bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia merasa tidak berhak. Membebaskan diri dari narasi diri bukan soal menyangkal masa lalu, tapi soal menyadari bahwa kita bisa menulis ulang makna dari masa lalu itu. Kesalahan bisa menjadi pelajaran, bukan kutukan. Kegagalan bisa jadi fondasi, bukan penjara. Dan luka bisa menjadi jendela, bukan beban. Kita sering mengira bahwa perubahan dimulai dari luar, dari pekerjaan baru, lingkungan baru, rutinitas baru, tapi seringkali perubahan paling dalam dimulai dari satu hal, mengenali narasi lama, dan memilih berhenti mempercayainya. Tentu, ini bukan proses yang mudah.
Narasi yang sudah lama tumbuh terasa seperti identitas. Meninggalkannya bisa terasa seperti kehilangan arah. Tapi jika kita terus mengulang cerita yang menyakitkan, kita tidak memberi diri kesempatan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih luas dari masa lalu kita. Dan kita bisa mulai dari pertanyaan sederhana. Siapa aku tanpa cerita ini? Tanpa label korban. Tanpa keharusan untuk selalu kuat. Tanpa narasi bahwa aku harus selalu membuktikan diri. Apa yang tersisa? Kesadaran, kehadiran, kemungkinan. Karena pada dasarnya, kita adalah makhluk yang terus berubah. Kita tidak pernah benar-benar selesai. Dan setiap kali kita melihat narasi lama dengan kesadaran baru, kita sedang memberi ruang bagi versi diri yang lebih dewasa untuk muncul. Narasi lama tidak harus dibuang dengan marah. Ia bisa dihormati sebagai bagian dari perjalanan. Tapi kita tidak perlu tinggal di sana selamanya. Kita bisa berkata, terima kasih telah membawaku sejauh ini. Sekarang aku ingin berjalan dengan cerita yang baru. Cerita yang lebih jujur, lebih membebaskan, lebih sesuai dengan arah yang ingin kita tuju. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena kamu bukan cerita di kepalamu. Kamu adalah ruang yang lebih luas dari semua cerita itu. Dan dari ruang itulah, kamu bisa menulis ulang hidupmu dengan kesadaran, bukan ketakutan. Sering kita dengar, bersyukurlah. Tapi, bagaimana caranya bersyukur? Kalau hati masih penuh penolakan, bagaimana kita bisa melihat yang ada? Kalau kita masih sibuk marah dengan yang tidak ada, ini masalahnya. Kita ingin bersyukur, tapi kita belum selesai menerima. Kita masih menyimpan kecewa atas masa lalu, masih menyimpan harapan-harapan yang tidak terpenuhi, masih membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan dalam kondisi itu, syukur terasa jauh. Terasa dipaksakan. Padahal, syukur yang sejati tidak tumbuh dari paksaan. Ia lahir dari ruang batin yang lapang. Ruang yang hanya bisa terbuka ketika kita berhenti menolak kenyataan. Ketika kita mulai berkata dalam hati, inilah hidupku, dan aku siap hadir sepenuhnya di dalamnya. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi pasif atau menerima segalanya tanpa perlawanan. Yang diajarkan adalah kebijaksanaan, membedakan mana yang bisa kita ubah, dan mana yang perlu diterima. Karena yang tidak bisa diterima, tak akan bisa disyukuri. Selama kita menolak masa lalu, kita terikat padanya. Selama kita membenci kondisi kita hari ini, kita buta terhadap kebaikan kecil yang tersembunyi di dalamnya. Selama kita terus berkata, seharusnya tidak begini, kita tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian, apalagi bersyukur. Syukur bukan soal banyak atau sedikit. Syukur adalah soal melihat, dan kita hanya bisa melihat dengan jernih setelah kabut penolakan mereda. Penerimaan bukan berarti setuju dengan semua hal. Bukan berarti tidak ingin memperbaiki keadaan. Tapi, penerimaan adalah titik mula, tempat di mana kita berhenti bertengkar dengan kenyataan, dan mulai berdialog dengannya. Kita bisa berkata, ini sulit, tapi ini nyata. Aku tidak menginginkannya, tapi ini terjadi. Dan dari kesadaran itulah, muncul ruang baru. Ruang untuk mengakui hal-hal yang selama ini tertutup oleh keluhan. Ruang untuk menyadari bahwa meski tidak sempurna, hidup ini tidak sepenuhnya gelap. Kadang kita lupa betapa banyak yang masih bisa kita rasakan, nikmati, dan peluk. Tapi kita tak melihatnya karena terlalu sibuk fokus pada kekurangan. Kita melihat hujan dan mengeluh hari jadi suram. Padahal ada orang lain yang bersyukur karena akhirnya tanahnya bisa tumbuh. Kita melihat tubuh kita dan hanya fokus pada bagian yang kurang. Padahal ada organ dalam kita yang bekerja keras setiap hari. Tanpa kita sadari, kita melihat hidup orang lain lebih berhasil, lalu merasa hidup kita gagal. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan bukan keseluruhan. Penerimaan membuka kunci dari semua itu. Ia tidak membuat hidup tiba-tiba sempurna, tapi ia menjernihkan mata batin agar kita bisa melihat yang selama ini tersembunyi. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan berharap segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Harapkan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Lalu lihatlah kamu akan menemukan kedamaian. Dan saat kedamaian itu muncul, syukur bukan lagi beban. Syukur menjadi napas, bukan karena semuanya baik, tapi karena kita mulai melihat kebaikan di tengah semuanya. Syukur bukan berarti menyerah, tapi syukur adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi seringkali memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Jika kita terus menunggu hidup menjadi ideal sebelum bersyukur, kita akan menunggu selamanya. Tapi jika kita belajar menerima hari ini, apa adanya, dengan luka, dengan proses, dengan kelelahan dan kekacauannya, maka di situ juga kita akan menemukan
Ada hal-hal kecil yang pantas kita syukuri. Ada momen-momen sederhana yang sebenarnya cukup. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena begitu kamu berhenti menuntut hidup agar sesuai narasimu dan mulai menerimanya sebagai apa adanya, disitulah syukur tidak lagi dicari tapi menggelar dari dalam dirimu sendiri. Kita sering mengira bahwa menerima berarti berhenti. Berhenti berjuang, berhenti melawan, berhenti berharap. Tapi justru sebaliknya. Penerimaan bukan akhir dari tindakan. Penerimaan adalah pondasi dari tindakan yang paling jernih. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam badai. Dia bisa saja panik, menolak kenyataan, menjerit marah ke langit karena cuaca tak sesuai keinginannya. Tapi, apakah kemarahan itu mengubah arah angin? Tidak. Yang berubah hanyalah dirinya menjadi lebih lelah, lebih bingung, lebih rapuh. Sekarang bayangkan seseorang yang melihat badai yang sama dan memilih untuk berkata, "Ini kenyataannya. Ini yang sedang terjadi. Sekarang, apa yang bisa kulakukan?" Dari titik ini, itulah kekuatan dari penerimaan. Ia tidak membuat kita pasrah, ia membuat kita sadar. Dan dari kesadaran itu, lahir tindakan yang tidak digerakkan oleh panik, ego, atau dorongan untuk mengontrol segalanya. Tapi oleh kejernihan. Seringkali kita bertindak bukan karena tahu apa yang benar, tapi karena ingin cepat keluar dari rasa. Tidak, kita menghindar, menyerang, memanipulasi, atau memaksa, karena tidak tahan dengan situasi yang terasa tidak ideal. Padahal, tindakan yang lahir dari reaktivitas hanya membawa kita ke lingkaran yang sama, semakin jauh dari kedamaian, semakin dekat ke penyesalan. Penerimaan mengubah itu. Ia mengubah cara kita melihat, dan saat cara melihat berubah, tindakan ikut berubah. Alih-alih berkata, "Kenapa hidupku seperti ini?" kita mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan dengan hidupku yang seperti ini?" Alih-alih berkata, "Aku nggak pantas mengalami ini," kita mulai menyadari, "Aku memang sedang di titik ini. Sekarang, bagaimana aku mau berjalan ke depan?" Inilah yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Mereka tidak hidup di dunia yang ideal. Mereka menghadapi pengasingan, kehilangan, pengkhianatan, bahkan kematian. Tapi mereka tetap memilih untuk hadir penuh, bukan dengan keluhan, tapi dengan kesadaran. Epictetus adalah budak yang menjadi guru kebijaksanaan. Marcus Aurelius adalah kaisar yang hidup di tengah perang dan wabah. Mereka tidak menunggu dunia tenang untuk bertindak dengan bijak. Mereka menerima dunia sebagaimana adanya. Dan dari sana, mereka bertindak dengan jernih. Karena kejernihan tidak muncul dari keinginan untuk melarikan diri. Ia muncul dari keberanian untuk melihat. Melihat kenyataan tanpa bias, tanpa drama, tanpa topeng. Dan ketika kita melihat dengan jernih, kita tidak lagi bergerak karena panik. Kita bergerak karena tahu apa yang perlu dilakukan, bukan hanya apa yang ingin kita hindari. Penerimaan menempatkan kita dalam posisi yang kuat bukan karena kita menguasai dunia, tapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh ilusi bahwa dunia harus sesuai mau kita. Dari titik ini, kita bisa mencintai tanpa menggenggam, bekerja tanpa terobsesi, berharap tanpa terjebak. Karena kita tahu, tindakan terbaik bukan yang lahir dari dorongan untuk mengubah kenyataan, tapi dari pemahaman yang dalam akan kenyataan itu sendiri. Dan inilah bentuk paling sehat dari keberdayaan. Bukan kontrol atas segalanya, tapi kehadiran yang penuh di tengah apapun. Tidak reaktif, tapi responsif. Tidak panik, tapi sadar. Tidak sibuk menuntut dunia, tapi hadir sebagai bagian dari dunia. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena dari penerimaan, lahir tindakan yang tidak dibutakan oleh harapan, tidak didorong oleh ketakutan, tapi digerakkan oleh kejernihan. Dan dalam kejernihan itulah, kita benar-benar bebas. Jadi, pada ukurnya, kita tidak sedang mengejar kebahagiaan yang gemerlap, yang datang dan pergi seperti bayangan. Kita sedang belajar menerima hidup apa adanya, menerima diri kita. Sudah menerima kenyataan tanpa harus menyerah pada keadaan. Karena dari penerimaan, lahir ketenangan. Dan dari ketenangan, lahir kejernihan. Dan dari kejernihan itulah, lahir tindakan yang paling jujur dan paling membebaskan. Jika kamu merasa lelah, terus berlari mengejar sesuatu yang tak pernah terasa cukup. Mungkin saatnya berhenti sejenak dan bertanya dalam diam, apa yang sedang aku tolak dari hidupku sendiri? Lalu dari sana, temukan ruang baru, ruang untuk hadir, menerima, dan akhirnya bersyukur. Disinilah kami hadir. Arah mindset bukan sekadar kanal, tapi ruang refleksi. Tempat untuk melihat ke dalam diri, bukan untuk menjadi siapa-siapa,
Tapi untuk menjadi lebih sadar, jika kamu merasa konten seperti ini membantumu berjalan lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan hidup lebih utuh, silakan klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan ke teman yang kamu rasa juga sedang mencari arah. Kita tidak bisa mengontrol arah angin, tapi kita bisa mengarahkan pikiran. Dan saat pikiran kita terarah, hidup pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sampai jumpa di episode berikutnya.